Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, kami bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bentuklah kami ya Tuhan, lewat firman-Mu, agar hidup kami menjadi semakin sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39. Tertulis demikian. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita membaca kisah mengenai seorang sida-sida dari Ethiopia yang menerima Tuhan Yesus dan mengalami sukacita karena Tuhan. Dalam bahasa Inggris, sida-sida disebut dengan kata eunuch, yaitu seorang laki-laki yang dikebiri dan bekerja di sebuah kerajaan. Sida-sida yang disebutkan dalam perikop ini adalah seorang pejabat dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia. Dari negerinya yang jauh ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dari kisah ini saudara begitu jelas bahwa Yerusalem pada waktu itu menjadi pusat peribadatan banyak bangsa. Malaikat Tuhan dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada Filipus, salah seorang murid Tuhan Yesus, untuk menjumpai sida-sida ini dan menyampaikan kepadanya mengenai berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Respon dari sida-sida ini setelah mendengarkan berita Injil dari Filipus adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan ia memberi dirinya untuk dibaptis. Dalam ayat 39 disebutkan bahwa sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sukacita yang ia alami bukanlah sukacita yang biasa, tetapi sukacita karena Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa pokok penting yang kita dapatkan dari kisah dalam perikop ini adalah: yang pertama, Tuhan menerima semua orang yang mau datang dan mencari Dia. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan menerima kita yang mau datang kepadanya. Jangan biarkan ada pikiran dalam hati kita yang membuat kita enggan untuk datang mencari Tuhan. Terimalah anugerah keselamatan di dalam Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk saudara dan saya. Ia mau agar kita memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan sukacita di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini, kita juga senantiasa penuh dengan sukacita. Sukacita kita tidak tergantung dengan keadaan, karena sukacita kita itu disebabkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan sukacita di dalam hati orang-orang yang melayaninya. Dalam ayat yang ke-40 disebutkan bahwa Filipus memberitakan Injil di seluruh kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan terakhir saudara merasa bersukacita? Adakah hari-hari ini sukacita saudara seakan hilang karena situasi dan keadaan yang saudara alami? Ingatlah saudara bahwa ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sukacita kita bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena keberhasilan, tapi semata-mata karena Tuhan. Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan dan memberikan kita pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Ada sukacita, saudara, di dalam Dia. Sukacita yang membuat kita selalu
bersemangat dalam menjalani kehidupan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jangan biarkan keadaan hidup kita membuat kita tidak bersukacita. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami mengenai sukacita yang kami miliki di dalam Engkau. Sida-sida dari Ethiopia itu begitu jauh datang ke Yerusalem untuk mencari Engkau, dan tidak sia-sia kedatangannya. Ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihinya, dan lewat perjumpaan itu hidupnya diubahkan. Ia mengalami hidup yang baru dan bersukacita karena Engkau. Tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami selalu akan kasih mula-mula dan sukacita mula-mula yang kami miliki di dalam Engkau. Seringkali ya Tuhan, keadaan hidup kami membuat kami tertekan dan seakan-akan menghilangkan sukacita kami. Kami lupa bahwa sungguh begitu luar biasa kasih anugerah dan keselamatan yang telah kami terima dari Engkau. Engkau telah menebus kami dan menyelamatkan kami, serta memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Dan Engkau secara pribadi juga memberikan kami sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam sukacita-Mu. Kami tidak mau dipengaruhi dengan keadaan yang ada, tapi kami mau berfokus kepadamu. Kami mau pandang Engkau Tuhan Yesus, dan terus mengalami sukacita yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami. Sertai kami ya Tuhan, dalam segala apapun aktivitas dan semua yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.